Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat pizza mini. Seperti biasa, ini saya buat tanpa menggunakan mixer dan hanya diulen selama 3 menit. Tapi ini hasilnya cantik banget, rotinya lembut, dan ini cocok banget untuk cemilan anak di rumah. Atau kalau mau dijadikan ide usaha atau isian snack box juga bisa ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 130 ml air hangat kuku. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini kita diamkan selama 5-7 menit ya. Setelah didiamkan kurang lebih selama 7 menit, ini air raginya sudah berbuih, menandakan ragi masih aktif dan siap untuk digunakan. Tambahkan 1 buah kuning telur, 3 sendok makan margarin cair, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan kita sisihkan sebentar. Siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh bread improver, saya pakai merek Ibis. Kalau tidak ada bread improver, teman-teman bisa menggunakan 1/2 sendok teh SP. Ini bertujuan agar rotinya lembut berhari-hari, tapi ini sesuai selera saja. Kalau tidak suka bisa di skip ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan bahan cair. Untuk bahan cairnya kita tambahkan secara bertahap ya. Ini untuk jaga-jaga agar nanti adonannya tidak terlalu lembek. Kemudian kita aduk dulu menggunakan sendok, atau kalau mau langsung diulen menggunakan tangan juga boleh ya. Setelah adonan menggumpal seperti ini, kemudian mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Kita mulai waktu mengulen. Kita ulen selama 3 menit. Dan untuk mengulennya tidak butuh tenaga ekstra ya, cukup kita ulen ringan seperti ini. Adonan memang sedikit lengket seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah didiamkan selama 1 jam, adonannya akan kalis sendiri. Nah, ini setelah saya ulen selama 3 menit. Kemudian oles tangan menggunakan sedikit minyak dan kita bulatkan adonan. Kemudian tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan kita istirahatkan adonan selama 45-60 menit atau tergantung suhu udara di daerah masing-masing ya. Setelah didiamkan kurang lebih selama 60 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan. Dan siapkan alas kerja. Kita ulen kira-kira selama 30 detik untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Dan kita bulatkan kembali. Kemudian ini langsung kita bagi menjadi 10 bagian. Bila ditimbang beratnya sekitar 47 gram. Dan ini langsung kita bulatkan kembali ya. Ini bisa dironding ataupun dibulatkan menggunakan telapak tangan seperti ini, sesuai selera saja.
Nah, ini kita bulatkan semua. Kemudian tutup menggunakan plastik atau kain bersih agar permukaannya tidak keras. Dan langsung kita ambil adonan yang pertama kali dibulatkan. Dan kita pipihkan menggunakan rolling pin atau pipa seperti saya. Nah, ini kita bulatkan kira-kira saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita simpan di dalam loyang yang sudah saya oles menggunakan margarin tipis-tipis. Kita lakukan ke adonan yang kedua sama seperti tadi. Kita gilas menggunakan rolling pin atau pipa seperti saya. Kemudian langsung kita simpan ke dalam loyang. Dan ini saya lakukan untuk 5 adonan yang pertama ya. Setelah selesai, kemudian kita tusuk-tusuk adonan di bagian tengahnya. Ini saya pakai garpu. Nah, kita tusuk-tusuk aja seperti ini. Untuk toppingnya saya pakai sosis, keju parut, dan bubuk oregano. Dan untuk sausnya kali ini saya pakai saus spaghetti ya. Teman-teman bisa menggunakan saus tomat atau saus sambal. Oles permukaan adonan menggunakan saus. Nah, ini kita oleskan seperti ini. Selanjutnya tambahkan sosis. Selanjutnya tambahkan bubuk oregano. Dan kita beri taburan keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian ini kita istirahatkan kembali selama 15 sampai 30 menit. Dan lakukan hal yang sama untuk 5 adonan yang kedua ya. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini adonannya siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, ini mau saya kasih mayones ya. Kalau teman-teman ada saus sambal bisa ditambahkan juga, tapi kebetulan saus sambal saya sedang habis. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian panggang adonan di rak bagian tengah. Kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah dan kita panggang selama 12 sampai 15 menit ya. Setelah dipanggang kurang lebih selama 12 menit, ini pizzanya sudah matang. Ini bisa kita angkat ya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk adonan yang kedua. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.